Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Umbis. Jangan malas untuk latihan soal teman-teman ya. Di sini kita latihan soal seperti biasa, soal TU SKD CPNS supaya persiapan kita lebih matang ya di tahun depan. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan soal pertama. Oke teman-teman, jadi soalnya tuh 2 akar 3 kali 3 akar 3 kurang 4 akar 2. Nah teman-teman, kita untuk mengerjakan ini kita harus menguraikannya ya. Jadi yang duluan kita kerjakan itu yang ini teman-teman, 2 akar 3 dikali 3 akar 3 dulu dia. Oke, ini dia 2 dikali akar 3 itu ya, samanya 2 akar 3 itu sama dengan 2 kali akar 3. Kemudian kita kali ke sini kali 3 kali akar 3 ya. Kurang ini datang dari sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau mengkalikan yang ini 2 akar 3 ini dengan ini 4 akar 2 ya. Oke, berarti 2 kali akar 3 kali 4 kali berapa akar 2. Oke, ini karena kebetulan sama ya, kita kalikan langsung menjadi akar 3 kali akar 3, jadi itu adalah 3. Berarti dia menjadi 2 kali 3 kali 3 ya. Karena akar 3 dikali akar 3 itu 3 teman-teman ya. Ini bisa, kenapa bisa jadi 3? Karena gini, akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9. Nah akar 9 ini kan 3. Nah gitu prosesnya sebenarnya. Oke, kemudian ini ya 2 kali berapa? Kali 4. Ini dulu kita buat ya. Kemudian akar 3 kali akar 2 berapa teman-teman? Akar 6 ya. Kali akar 6 ya. Kita sederhanakan, 2 kali 3 6 kali 3 18 dikurang 8 akar 6 ya. 8 kali akar 6. Berarti 8 kali akar 6 itu akar 6. Jadi jawabannya ini teman-teman. Ya 18 kurang 8 akar 6. Ada jawabannya di C. Jelas ya teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. 17 kali 125 tambah 83 kali 15 dibagi 25. Nah soal yang seperti ini teman-teman, jangan dijumlahkan manual ya. Dikalikan ini dulu, dikalikan ini kemudian dibagikan ini. Jangan teman-teman, ini angka yang spesialnya. Karena bisa kita cari tahu identifikasi ya, ini 17 dengan 83 ini kalau dijumlah ternyata 100. Wah, bisa bulat nih. Kemudian ini kali 115 ini juga sama dengan 1 kali 125 ya. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini teman-teman. Nih, seperti ini ya. 17 tambah 83 dikali 125. Nah, sama kan? Per 25. Nah, ini ya 25 dari sini tadi. Oke. Kemudian berapa nih? 100. Oh, langsung aja kita jumlahkan ya. Berarti 100 dikali 125 ya. Per 25. Nah, ini bisa disederhanakan, dapat 1, ini dapat 4. Oh, agak susah. Ini aja kita sederhanakan. Dapat 5 nih. Nah, ini udah nih 100 kali 5 500 teman-teman. 500 per 1, jadi jawabannya 500. Gampang kan? Jadi kalau dijumlahkan manual tuh agak panjang jalannya. Jadi diusahakan gini, cari alternatifnya. Jelas ya teman-teman? Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Oke, soal berikutnya. Sebuah survei yang dilakukan pada 50 siswa menghasilkan 25 siswa suka matematika, 27 suka IPA ya. 4 siswa tidak suka matematika atau IPA. Kemudian yang ditanya itu berapa siswa yang hanya suka matematika ya. Yang ditanya itu ini, hanya suka matematika. Oke teman-teman, mari kita mengerjakan soal yang modelnya seperti ini ya. Kita ketahui bahwa jumlah siswanya itu 50. Dan ini diketahui ya, 25 suka matematika, 27 suka IPA. Yang ditanya itu siswa yang hanya suka matematika. Nah pertama kita cari tahu dulu ya, anak yang
suka matematika dan suka IPA itu berapa gini. Ini kan masih dipisah nih. Kita cari tahu dulu supaya kita nanti bisa mendapatkan langsung kita kurangkan nanti dari ini siswa yang hanya suka matematika ini. Berarti kita cari tahu dulu anak yang suka matematika dan suka IPA ya. Oke. Jadi kita jumlahkan dulu teman-teman, yang suka matematika tambah yang suka IPA ya. Ini berapa nih? 52 ya. Nah, dikurang ini teman-teman. 50 siswa dikurang ini ada juga ini 4 siswa tidak suka matematika atau IPA. Berarti 50 dikurang 4. Berarti yang 4 ini kan tidak termasuk di sini nih. Di sini. Makanya dikurang. Berarti dia 46. Nah, ini kita kurangkanlah ke sini tadi ya. Oke, 46. Nah, jadi jawabannya itu 6. 6 orang inilah yang suka matematika dan suka IPA, teman-teman, ya. 6 orang ini. Kemudian yang ditanyakan siswa yang hanya suka matematika. Oke, ini jelas dikasih tahu bahwa 25 siswa suka matematika. Berarti langsung kita kurangkan aja 25 dikurang ini. 6 ini kan suka matematika dan suka IPA. Udah kita kurangkan aja nih. Jadi dia spesifik hanya suka matematika itu ada sebanyak 19 ya. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B, 19. Oke, lanjut. Oke, soal berikutnya. Seorang penjual mengantar pesanan sebanyak 9 mangkuk bakso ke sebuah tempat. Si penjual hanya bisa membawa 2 mangkuk setiap kali pengantaran. Berapa kali si penjual harus mengantarkan seluruh pesanan? Wah, ini soal apa ini ya? Mudah kali ya. Jadi logikanya ya udah tinggal bagikan aja, mangkoknya dibagi 2 ya. Oke. 9 dibagi 2 4,5 ya. Nah, berarti dia 4 kali lah dia bolak-balik ya untuk mengantarkan 8 mangkok ya. 8 mangkok. Jadi yang setengah ini kan 1 mangkok. Maka dia nggak mungkin di setengah jalan kan. Jadi dia tetap harus mengantarkannya sekali. Jadi dia dibulatkan ke atas menjadi 5 kali ya. 5 kali lah dia mengantar, ya kan? Berarti si penjual itu mengantar bakso sebanyak 5 kali. Dan trip yang kelima itu dia sebenarnya cuma mengangkat 1 mangkuk bakso aja ya kan? Oke teman-teman, jelas ya? Oke, jadi jawabannya adalah 5. Jelas ya teman-teman? Lanjut. Oke, ini soal cerita agak panjang ini ya. Jadi soal yang seperti ini jangan langsung membuat kita pusing, kita baca dan langsung kita kerjakan di kertas kerja kita teman-teman. Oke, sebuah gerbong kereta api tampak dipenuhi penumpang ya. Hingga 12 orang penumpang terpaksa harus berdiri. 12 berdiri ya. Pada stasiun berikutnya 19 penumpang turun dan naik 8 orang, 7 penumpang kemudian turun di pemberhentian berikutnya tanpa ada seorang pun yang naik. Di stasiun berikutnya 6 orang naik tanpa seorang pun penumpang dalam gerbong tersebut yang turun. Berapa kursi kosong di dalam gerbong tersebut setelah kereta api meninggalkan stasiun tersebut? Oke teman-teman, supaya tidak pusing kita harus menetapkan bahwa jumlah normalnya penumpang itu dalam posisi 0 lah. Itu 0 itu ini kita anggaplah dalam posisi kereta full ya. Kereta full. Nah, jadi ada 12 orang berdiri ya. Maka kita ini kan tambah 12 orang berdiri tambah 12 ya. Kemudian terpaksa harus berdiri. Pada stasiun berikutnya 19 orang turun. 19 orang turun berarti kurang 19. Kemudian naik 8 orang, itu artinya tambah 8 orang ya. Kemudian 7 penumpang kemudian turun, kurang 7. Kemudian tanpa ada seorang naik. Di stasiun berikutnya 6 orang naik, tambah 6.
Gampang kali ya. Inilah langsung kita jumlahkan ya. 12 kurang 19 minus 7 tambah 8 1. Oh, kita biarkan aja minus 7 tambah 8 kurang 7 tambah 6. Nih. Oke, jelas ya. Ini kita sederhanakan lagi. 1 kurang 7 tambah 6. Jadi hasil akhirnya adalah berapa nih? 1 kurang 7 minus 6 ya. Jadi minus 6 tambah 6 tuh 0. Wah, 0 ini kan tadi udah kita tetapkan bahwa kereta itu full. Posisi kereta full. Jadi jawabannya tidak ada kursi kosong ya. Karena kan tadi sepakat kita di sini 0 itu adalah patokan kereta itu full. Jadi jawabannya ini A, tidak ada kursi kosong. Karena naik turunnya penumpang itu sama jumlahnya setelah kita akumulasikan. Oke teman-teman, jelas ya? Oke, thank you ya. Mantul ya, mantap tuh.